Lagi-lagi ini tentang rilis 11 Oktober 2024, bongkar-bongkar siapa mafia skincare. Dan saya nggak akan selesai sampai BPOM bertanggung jawab kenapa kemudian rilis 11 Oktober 2024 hilang dari peredaran, dihapus, di take down tanpa ada pertanggungjawaban dan tanpa ada penjelasan. Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Justice for Dini Sera, kawal sidang PK Nikita Mirzani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin update terkait dengan perkembangan mafia skincare. Lagi-lagi ini tentang rilis 11 Oktober 2024, bongkar-bongkar siapa mafia skincare. Dan saya nggak akan selesai sampai BPOM bertanggung jawab kenapa kemudian rilis 11 Oktober 2024 hilang dari peredaran, dihapus, di take down tanpa ada pertanggungjawaban dan tanpa ada penjelasan. Kita mau tahu siapa mafia skincare-nya. Masyarakat harus dilindungi. Karena kalau kita tidak tahu siapa mafia skincare-nya, apa produk bermasalahnya, apa pabrik yang bermasalah ini, nah ini yang rugi adalah masyarakat. BPOM harus hadir untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap mafia-mafia skincare ini. Jangan cuma ngambil untung banyak-banyak, sebesar-besarnya ya, tapi menipu dan merugikan masyarakat. Saya mau bacakan satu komentar dari Ratna. Orang yang nonton video ini pasti tahu kalau BPOM sedang menutupi sesuatu, makanya cus lapor ke KPK. Nah, itu barang pasti, karena saya duga ada something wrong terkait dengan hilangnya berita mafia skincare 11 Oktober 2024. Oleh karena itu, kita minta kepada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk masuk dan melakukan penyelidikan, penyidikan, investigasi, apakah kemudian dengan hilangnya rilis 11 Oktober 2024 ada penyuapan di sini. Ada peredaran amplop coklat di sini. Nah, kita minta KPK untuk menelusuri ini. Karena BPOM sampai hari ini tidak mampu memberikan jawaban dan informasi yang bertanggung jawab. 3 kali saya sudah bersurat kepada BPOM, baik itu kepada Kepala BPOM maupun kepada PPID. Tiga-tiganya surat kami tidak mampu dan tidak dibalas oleh BPOM. Padahal ini lembaga negara loh, BPOM, yang memang fungsinya melakukan pengawasan terhadap salah satunya mafia skincare, tapi nggak dijawab. Kemudian yang aneh bin ajaibnya lagi, saya mau sampaikan sama teman-teman bahwa faktanya pada saat kami aksi di tanggal 29 Juni 2024 yang berizin dari Polda Metro Jaya, ada surat STPL-nya. Kemudian sebelum kami sampai, ternyata sudah ada puluhan orang preman yang dikirimkan yang katanya oleh mafia skincare. Siapa mafia skincare-nya? Kita mau tanya ini, ya kan nggak mungkin dia simpatisan BPOM kan, udah pasti dia simpatisan mafia skincare kan. Nah, saya juga melihat ada story yang katanya mau kirim masa tandingan, ya kirim hantu-hantu katanya. Nah, itu juga udah kita amankan barang buktinya. Tapi kita mau fokus, karena saya tidak pernah menyebutkan perusahaannya, saya tidak pernah menyebutkan ownernya, saya tidak pernah menyebutkan nama produknya. Tapi ada orang yang kepanasan, ada orang yang kegerahan karena ada masyarakat yang ingin bongkar-bongkar siapa mafia skincare-nya. Atau jangan-jangan kamu yang sesungguhnya mafia skincare-nya ya. Nah, tapi saya nggak mau ngomong. Kenapa? Karena ini kapasitasnya adalah BPOM. BPOM yang melakukan penyelidikan, BPOM yang melakukan investigasi, BPOM yang menutup pabriknya, BPOM yang menyetop produksinya, dan lain sebagainya. Ya harusnya BPOM lah yang mengumumkan siapa sebenarnya tersangkanya. Peristiwanya sudah terjadi, pelanggarannya sudah terjadi, pabriknya sudah ditutup, rilisnya hilang, kemudian tersangkanya tidak diumumkan sampai sekarang. Makanya saya contohkan kemarin, misalnya seperti rilis KPK, ketika ada OTT, kemudian KPK umumkan siapa tersangkanya, barang buktinya, pasal-pasalnya, itu kan belum ada putusan pengadilan yang tetap. Maka berlaku juga asas praduga tidak bersalah. Tapi KPK mengumumkan, tapi KPK tetap mengumumkan siapa tersangkanya, gitu loh. Nah, harusnya kalian begitu. Nah, sama seperti kalian merilis produk-produk yang lain. Ya, kalian rilis, ya misalnya ditemukan menggunakan bahan berbahaya, mafia skincare, pabriknya apa, ownernya siapa, lalu kemudian produknya apa-apa saja kalian umumkan. Itu kan belum ada putusan pengadilan yang tetap, itu kan masih internalnya BPOM, menemukan adanya pelanggaran dan kalian ekspos. Harusnya begitulah yang kalian lakukan terhadap rilis 11 Oktober 2024, sehingga jelas masyarakat kita terhadap siapa mafia skincare ini, siapa sebenarnya mafia skincare ini. Umumkan, ya, jangan kalian tutup-tutupi dan jangan kalian sembunyikan. Dan saya pastikan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kemudian mafia skincare ini terungkap, ya, terbongkar. Maka kami insya Allah secara administrasi kami sedang susun semuanya, karena memang ada ketentuan yang harus kami lengkapi untuk bersidang di KIP.
Komisi Informasi Keterbukaan Publik, dan kami pastikan kita akan lanjut perkaranya sampai tuntas, setuntas-tuntasnya, dan kalian harus bertanggung jawab atas semua yang kalian sudah lakukan, dan kami udah tahu semuanya karena bukti-buktinya udah lengkap. Kami sengaja aja belum keluarkan semua bukti-bukti karena pertanyaan simpel saja mengenai rilis 11 Oktober 2024 kenapa detektor, kalian nggak bisa jawab gitu loh. Nah, padahal kami punya bukti surat tugas ya. Mau yang lain-lain, ada 57 produk, mau yang lain-lain, banyak sekali ya, banyak sekali bukti yang kami sudah dapatkan, dan tinggal tunggu waktu saja. Mafia Skincare, siap-siap, kamu akan ketahuan belangnya ya. Nggak usah bawa-bawa agama ya. Kalau memang kamu orang jujur, ya ayo jujurlah dengan dirimu sendiri. Katanya kamu sudah ada jawaban dari pihak BPOM, coba kamu umumkan. Apa? Kenapa nggak kamu umumkan sampai sekarang? Kalau bukan kamu yang disebut Mafia Skincare, coba saya tantang sama kamu ya. Jadi sekali lagi, saya kepentingannya hanya bagaimana kemudian masyarakat tidak ditipu oleh Mafia Skincare. Dan saya nggak ada urusannya sama buzzer itu urusan personal ya, nggak ada urusannya. Ini urusannya adalah publik, masyarakat ya. Kalau urusan personal kalian selesaikan secara pribadi, nggak usah kau bawa masyarakat, nggak usah kau adu domba masyarakat. Yang jelas ini masalah masyarakat, karena masyarakat dirugikan karena ada Mafia Skincare yang menjual produk yang tidak layak untuk dijual tapi dibeli oleh masyarakat untuk memperkaya dirimu sendiri. Hati-hati, dunia akhirat kau akan pertanggungjawabkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum besti-besti Love Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Justice for Dini Sera, kawal sidang PK Nikita Mirzani. Keadilan bagi Dini Sera, keadilan bagi Nikita Mirzani, etika hakim dan akuntabilitas peradilan tidak boleh tebang pilih. Indonesia, besok Rabu 8 Juli 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melanjutkan sidang kedua peninjauan kembali atau PK perkara Nikita Mirzani dengan agenda pemeriksaan ahli dan pemohon PK. Pada sidang pertama 24 Juni 2026, Majelis Hakim membacakan substansi permohonan PK dan memutuskan tidak menghadirkan pemohon PK dengan pertimbangan bahwa kepentingannya telah diwakili oleh penasihat hukum. Izinkan saya menegaskan bahwa kehadiran saya saat itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan untuk mengintervensi proses hukum, mempengaruhi independensi hakim, ataupun mengarahkan putusan pengadilan. Kehadiran maupun pernyataan sikap saya merupakan pelaksanaan tugas konstitusional sebagai anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dijamin pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan fungsi pengawasan DPR serta pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil. Sikap ini juga bagian dari menjalankan sumpah jabatan sebagai anggota DPR RI untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan melaksanakan tugas sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Indonesia, kehadiran maupun pernyataan sikap saya dalam mengawal persidangan Nikita Mirzani dijamin konstitusi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Perkara Nikita Mirzani menjadi perhatian publik karena pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana 4 tahun penjara, kemudian diperberat menjadi 6 tahun penjara dan denda 1 miliar oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta dikuatkan Mahkamah Agung setelah menolak kasasi para pihak. Berdasarkan kronologi yang tersedia, kasasi diajukan 15 Desember 2025, memori kasasi diserahkan 24 Desember 2025, berkas diterima Sekretariat Mahkamah Agung 14 Januari 2026, didistribusikan kepada majelis pada 12 Maret 2026, dan esoknya diputus pada 13 Maret 2026, sementara salinan resmi putusan baru diterima 26 Mei 2026. Fakta tersebut memunculkan pertanyaan yang sah mengenai dasar perubahan putusan proses pemeriksaan kasasi yang berlangsung segera setelah distribusi berkas kepada majelis serta jeda waktu penyampaian salinan putusan.
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan bagian dari pengawasan publik dalam negara hukum. Penting pula Indonesia untuk membangun memori kolektif bahwa Ketua Majelis Kasasi MA perkara Nikita Mirzani adalah Hakim Agung Susilo yang juga memimpin Majelis Kasasi dalam perkara Ronald Tanur terkait kematian Dini Sera Afriyanti. Dalam perkara tersebut, Susilo menyampaikan dissenting opinion yang menegaskan pentingnya dua alat bukti yang sah, keyakinan hakim dan pembuktian mens rea sebelum seseorang dipidana. Perkara Dini Sera, saya ingatkan, kemudian berkembang menjadi perhatian nasional setelah terungkap dugaan praktik mafia peradilan yang menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard. Pengalaman tersebut mengajarkan kepada kita bahwa pengawasan terhadap integritas peradilan merupakan kebutuhan konstitusional untuk menjaga marwah lembaga peradilan. Dalam perkara Ronald Tanur, Majelis Kasasi pernah dilaporkan ke Komisi Yudisial 20 November 2024 dan diproses melalui mekanisme pemeriksaan etik. Dalam perkara Nikita Mirzani, keluarga dan kuasa hukum juga telah mengajukan pengaduan kepada Komisi Yudisial 14 Mei 2026. Mekanisme tersebut merupakan hak konstitusional warga negara dan harus dihormati sebagai bagian dari penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sehubungan dengan itu semua, saya merekomendasikan Pertama, Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan secara independen, objektif, profesional, dan transparan terhadap setiap pengaduan yang telah diterima serta menyampaikan perkembangan penanganannya sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Ditunggu perkembangan atas laporan kasus perkara Nikita Mirzani. Kedua, rekomendasi kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk melakukan evaluasi terhadap aspek administrasi dan tata kelola penanganan perkara, termasuk proses distribusi berkas, pemeriksaan perkara, dan penyampaian salinan putusan untuk memastikan terpenuhinya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Yang ketiga, rekomendasi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia apabila di kemudian hari ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan suap, gratifikasi, pengondisian perkara, atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan proses peradilan, agar melakukan penegakan hukum secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Indonesia, keadilan bagi Dini Sera dan keadilan bagi Nikita Mirzani bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya menuntut prinsip yang sama, proses peradilan yang berintegritas, penegakan etika hakim yang konsisten, dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya putusan dalam satu perkara, melainkan kepercayaan publik terhadap negara hukum. Ketika etika hakim ditegakkan tanpa pandang bulu, keadilan tidak hanya hadir di ruang sidang, tetapi juga hidup dalam kepercayaan rakyat kepada hukum. Indonesia, mohon terus kawal sidang PK Nikita Mirzani, teruslah bersuara, never give up Indonesia. Salam sopan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.